Sejarah wilayah Kecamatan Cakung di era kolonial. Cakung, nama sekeping wilayah di Jakarta Timur saat ini bukan nama baru, tapi telah ada jauh sebelum VOC menjarah pinggir kota Batavia pada paruh kedua abad ke-17. Penelusuran peta awal VOC menunjukkan, Cakung adalah nama seutas sungai yang membentang sampai ke Kampung Tugu di Jakarta Utara saat ini. Di hulu Sungai Cakung terdapat Kampung Cakung. Mengutip buku Asal-Usul Nama Tempat di Jakarta karya Rahmat Ruchiat, nama Cakung berasal dari nama anak sungai yang melintas di sana, yakni Kali Cakung. Ini juga tidak terlepas dari daerah tersebut, yang dilintasi banyak sungai sebagai saluran irigasi. Sungai-sungai tersebut bermuara di Laut Jakarta. Surat kabar Batavia's Newsblad 1909 menulis Cakung artinya kata, nama katak pohon, Rhacoporus, dalam bahasa Sunda. Hewan ini memiliki bentuk yang unik, yakni ramping dan jari-jari kakinya yang memiliki perekat. Hewan ini hidup di daun dan di atas pohon. Kemampuannya ini didorong dari kakinya yang memiliki perekat, sehingga tidak jatuh saat di atas ketinggian. Dalam Bevolking Statistik van Java 1869, P. Blicher menulis nama Jakong. Dalam catatan tanah partikelir 1876 tertulis Jakoeng. Evolusi nama Cakung dalam administrasi pertanahan Hindia Belanda berhenti di sini, sebab dalam catatan berikut tertulis nama Jakoeng. Secara historis, Cakung adalah wilayah yang dulunya berupa lahan pertanian dan rawa-rawa sebelum berkembang menjadi kawasan industri dan pemukiman. Dalam sejarah kolonial Belanda, daerah ini sudah disebut dalam peta-peta lama sebagai bagian dari wilayah agraris yang mendukung Batavia. 1. Rawa Terate. Pada masa kolonial Belanda, wilayah yang kini dikenal sebagai Kelurahan Rawa Terate di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, memiliki peran penting dalam strategi militer Belanda. Salah satu peninggalan bersejarah yang masih ada hingga kini adalah kompleks yang dikenal sebagai Benteng 9 atau Benteng Gudang Peluru. Kompleks ini terdiri dari 9 bangunan yang dulunya berfungsi sebagai gudang amunisi tentara Belanda atau dalam bahasa Belanda disebut Ammunitieopslagplaats. Bangunan-bangunan ini dibangun dengan konstruksi beton bertulang yang kokoh dan dikelilingi oleh parit selebar 10 meter sebagai langkah pengamanan. Lokasinya yang strategis, dekat dengan simpul Jalan Batavia Bekasi dan akses menuju Cilincing serta Meester Cornelis, menunjukkan pentingnya area ini dalam distribusi logistik militer Belanda. Selain sebagai gudang amunisi, terdapat juga bunker yang menghubungkan wilayah ini dengan Tanjung Priok, yang digunakan untuk mengangkut amunisi dari pelabuhan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, gudang ini berhasil direbut oleh pejuang kemerdekaan dan digunakan untuk menyimpan amunisi yang direbut dari tentara Belanda. Namun, sejak tahun 1980, seluruh amunisi dan senjata bekas Belanda dipindahkan ke Markas Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut di Cilandak, Jakarta Selatan. Sejak saat itu, bangunan bersejarah ini tidak lagi terurus, dan beberapa di antaranya ditempati oleh warga pendatang. Meskipun kondisinya kini kurang terawat, Benteng Gudang Peluru di Rawa Terate merupakan saksi bisu sejarah perjuangan Indonesia melawan penjajahan Belanda dan menjadi bagian penting dari sejarah militer di Jakarta Timur. 2. Pulau Gebang. Dengan asal-usul nama Pulau Gebang itu, Zainuddin Haim menjelaskan dalam buku karyanya berjudul 12 Asal-Usul Jakarta Tempo Duelo, dijelaskan bahwa nama Pulau Gebang diduga berasal dari 2 kata, yaitu pulau yang artinya daratan atau pulau, dan kata gebang atau pohon gebang. Menurut sejarah, dahulunya kawasan itu berupa pulau yang banyak ditumbuhi pohon gebang, Corypha utan, yakni jenis pohon palem yang memiliki daun menyerupai daun lontar. Namun, yang membedakan antara gebang dan lontar, antara lain pohon gebang, hanya berbuah sekali pada akhir masa hidupnya. Pohon gebang yang tumbuh itu ada yang secara alamiah, dan juga ada yang dibudidayakan atau sengaja ditanam oleh penduduk. Lantaran kawasan tersebut banyak tumbuh pohon gebang, maka kemudian diberi nama Pulau Gebang dan dikenal hingga sekarang. Pada awalnya,
Kelurahan Pulau Gebang merupakan bagian dari Desa Bayangkari dan Desa Medan Satria, Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bekasi. Tetapi pada tahun 1974, terjadi perubahan batas wilayah Provinsi DKI Jakarta yang memasukkan sebagian wilayah dan Kabupaten Bekasi, sehingga sebagian utara Desa Bayangkari dan sebagian utara Desa Medan Satria masuk ke dalam wilayah DKI Jakarta dan dimekarkan menjadi Desa Pulau Gebang. Meskipun tidak banyak peninggalan sejarah fisik yang tersisa di Pulau Gebang, upaya pelestarian seperti penanaman pohon gebang dan pembangunan fasilitas keagamaan menunjukkan komitmen masyarakat dalam menjaga dan menghormati sejarah serta budaya lokal mereka. 3. Penggilingan. Penggilingan merupakan nama satu kawasan yang cukup populer di ibu kota, antara lain sebagai nama kelurahan di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Selain itu, Penggilingan juga merupakan nama jalan utama yang menghubungkan antara Jl Bekasi Raya dan Jl I Gusti Ngurah Rai, yang di tengahnya bersimpangan dengan Jl Dr. Sumarno, yang menjadi akses ke kantor Wali Kota Jakarta Timur. Selain itu, di sepanjang Jl Penggilingan terdapat aset milik Pemprov DKI Jakarta berupa tempat pemotongan hewan ternak yang dikelola PD Dharma Jaya dan Perkampungan Industri Kecil, PIK, serta kantor Kelurahan Penggilingan. Sejak masa lalu, penduduk daerah Penggilingan adalah campuran dan terdiri dari bermacam-macam etnis yang berasal dari beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Memang Penggilingan ini sejarahnya dari penggilingan tebu untuk membuat gula. Dulu ini namanya Kampung Bulak Cakung. Baru tahun 1740, ada seorang Cina bernama Li Sengsang atau Empek Sengsang yang mengungsi kemari bersama keluarganya dan mendirikan penggilingan tebu. Lama-kelamaan, nama Kampung Bulak hilang berganti nama menjadi Kampung Penggilingan. Itu terjadi pada zaman Gubernur Jenderal Falkenier tahun 1740 setelah geger Pacinan di Batavia atau peristiwa Angke. Kemudian Falkenier dihukum digantikan Van Imhoff batu andesit itu berbentuk silinder tegak. Tingginya sekitar 80 cm dan berdiameter 80 cm pula. Menurut Kandrian Atahiyat, pada tahun 1976 Museum Sejarah Jakarta di Kota Tua pernah menerima koleksi sepasang batu kiser seperti itu dari Kelurahan Penggilingan. Hingga sekarang batu dari abad ke-18 itu masih dapat dilihat di halaman dalam Museum Sejarah Jakarta tersebut. Penulis juga menyaksikan ada batu kiser di area situs makam Pangeran Jayakarta tak jauh dari Kali Sodong. Kesimpulannya, nama Penggilingan itu berasal dari penggilingan tebu yang biasanya dekat dengan kali. 4. Ujung Menteng. Kelurahan Ujung Menteng yang kini menjadi bagian dari Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, awalnya termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, tepatnya di bawah administrasi Desa Bayangkari, sekarang Kelurahan Medan Satria, Kabupaten Bekasi. Pada tahun 1974, terjadi perubahan batas wilayah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1975 yang mengalihkan sebagian wilayah Kabupaten Bekasi ke Provinsi DKI Jakarta. Sebagai hasilnya, bagian utara Desa Bayangkari dimasukkan ke dalam wilayah DKI Jakarta dan dimekarkan menjadi Desa Ujung Menteng. Sebelum mengalami urbanisasi, wilayah Ujung Menteng dikenal sebagai daerah penghasil beras. Namun, seiring perkembangan zaman dan pembangunan infrastruktur, fungsi wilayah ini mengalami perubahan signifikan. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa bantu support channel kami kitabahas.id dengan cara like, comment, dan subscribe. Apalagi yang mau kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.